Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat dan saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dalam bermasyarakat. Hidup dalam bermasyarakat tentu sangat plural, baik dari segi sosial, budaya, pendidikan, dan bahkan ekonomi. Dari segi kelas ekonomi saja, kita memiliki perbedaan, dan itu sudah sunnatullah. Allah ciptakan ada yang kaya, ada yang miskin. Kedua kelas itu ada. Tapi Islam tidak menjadikan kedua kelas tersebut gap atau adanya jurang pemisah yang begitu jauh. Sehingga yang kaya makin kaya dan jumawa, yang miskin makin miskin dan terhina. Tidak demikian. Islam justru menghadirkan satu adab, satu mekanisme. Adabnya dengan cara saling peduli satu sama lain. Saling membantu, menolong satu sama lain. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat kedua. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu 'alal birri, di atas perilaku kebajikan, di atas perilaku kebaikan, dalam hal kebaikan, nilai-nilai positif, wat taqwa, dan ketakwaan. Kita hendaknya membangun solidaritas, kepedulian dengan saling membantu, menolong dalam urusan kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan janganlah kamu sekalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ada orang yang mengajak kita untuk menyerang kelompok lain karena merasa dihina. Dihinanya hanya karena masalah sepele dan subjektif dan bukan prinsipil, atau hanya gara-gara masalah sederhana lantas kita diajak oleh orang lain untuk berantem dengan kelompok yang lain. Ini tentu adalah bagian dari permusuhan dan kita tidak boleh menyanggupi mengikuti ajakan tersebut. Dan kita tidak boleh tolong menolong dalam keburukan. Saudara sekalian, Islam itu agama yang damai. Islam itu agama yang penuh keselamatan. Maka dalam menjalin keselamatan tersebut, hendaknya satu sama lain, baik si kaya si miskin, hendaknya saling tolong menolong. Yang kaya menolong kepada yang tidak kaya atau memiliki keterbatasan dalam hal ekonomi. Menolong yang sudah jelas-jelas memberi, membantu. Tentu memberi, membantu ini tidak selalu dengan memberikan ikannya. Alangkah baik lagi jika bisa memberikan alat pancingnya. Lihat bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu waktu diriwayatkan datang seorang peminta-minta yang kelihatannya sudah dewasa dan sudah berumah tangga. Lalu oleh Nabi ditanya, apakah kamu di rumah tidak punya apa-apa? Kami di rumah hanya memiliki pakaian dan dengan pakaian itu kami harus berganti-gantian. Lalu kami juga punya satu cangkir yang menjadi alat kami untuk minum. Lalu Nabi pun
menyuruh kepada laki-laki tersebut, pulang ke rumah, ambil cangkir itu kemari. Datanglah laki-laki itu dengan membawa satu cangkir. Apa yang Nabi lakukan? Beliau melelangnya kepada sahabat yang ada di sekitaran tersebut. Nabi menawarkan dengan harga terendah, harga tengah, naik lagi, naik, sampai ada yang nawar, sampai pas dinilai paling tinggi. Ada yang membeli. Ini cangkir atau sejenis gelas, mungkin kalau dilihat dari harga biasa-biasa saja. Tapi apa yang membuat berharga dan menarik? Itu karena seorang tokoh, insan teladan yang memberikan penawaran tersebut, yang melelang barang tersebut. Sehingga yang diharapkan tentu keberkahan. Yang diharapkan adalah kebaikan. Lalu closing, di mana barang tersebut bisa dijual dengan harga tertinggi. Nabi pun memberikan uang tersebut kepada laki-laki yang tadinya peminta-minta. Gunakan uang ini dengan sebaik-baiknya. Jangan kamu kembali bertemu denganku sampai kamu bisa mencukupi kebutuhan kamu. Ternyata apa yang terjadi, saudara? Kemudian dia pulang membawa uang yang hasil penjualan tadi. Dia sebelum pulang mampir untuk beli salah satu alat yang ia akan gunakan untuk kasab atau usaha. Dalam satu riwayat, laki-laki ini membeli sebilah kapak yang akan ia gunakan untuk mencari kayu bakar. Kemudian kayu bakar itu dijajakkan di pasar dan ia jual. Kemudian esok harinya dia mulai menjual hasil pencarian kayu bakar yang telah dipotong-potong dengan kapak tadi. Sehari, 2 hari, sampai 2 pekan. Datang lagi kepada Nabi. Melaporkan bahwa kini hidupnya sudah meningkat dari segi ekonomi. Karena apa? Karena usaha. Lihat bagaimana Nabi memberikan contoh dengan menolong kepada laki-laki yang tidak mampu tadi. Apa yang Nabi berikan? Tidak selalu materi, tapi beliau memfasilitasinya. Nabi tidak memberikan ikan, tapi Nabi memberikan alat untuk mencari rezeki tersebut. Luar biasa. Itu pun bagian dari tolong menolong. Anda siapa tahu bisa menolong orang lain dengan ide kreatif gagasan Anda, dengan ilmu Anda. Atau berpengaruhnya Anda di mata orang lain, Anda bisa membantu. Orang yang tidak punya pekerjaan, kita fasilitasi supaya mendapat pekerjaan. Orang yang bisa berkarya dengan banyak karyanya, yang belum bisa menembus pasar, kita fasilitasi sehingga bisa tembus pasar. Sehingga banyak pelanggan-pelanggan yang berminat terhadap barang dagangan tersebut. Itu tolong menolong. Saudara sekalian, rahimakumullah. Bukti lain bahwa Islam sangat mengedepankan tentang kepedulian terhadap sesama. Mari kita lihat. Di berbagai ayat-ayat Al-Quran. Ayat perintah sholat. Yang mana kita maklum sholat adalah bagian dari perwujudan ibadah kita kepada Allah secara ritual individual. Ritual ya karena ini adalah rangkaian ibadah. Kemudian individual karena ini sifatnya perorangan. Tidak bisa kita wakilkan. Sholat kita dikerjakan oleh orang lain. Tidak bisa. Harus dikerjakan oleh orang per orang. Secara individu. Nah, kemudian ayat perintah sholat sering kita lihat disandingkan dengan ayat perintah zakat. Contoh surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat oleh kalian dan tunaikanlah zakat oleh kalian. Warka'u, dan rukuklah kalian bersama orang-orang rukuk. Salat, zakat. Salat itu sebagai
bukti ibadah ritual. Tapi disandingkan dengan ayat zakat. Kenapa? Karena kesolehan kita secara ritual individual jangan sampai terlupakan dengan kesolehan secara sosial. Dibuktikan dengan zakat yang kita tunaikan. Ujung ayat 43 ini pun ditutup dengan warka'u ma'ar raki'in. Dan rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Apakah yang dimaksud yang penting kita ruku saja? Sujudnya tidak? Oh, tidak demikian. Yang dimaksud di sini adalah hidup berjamaah. Secara rinci sholat secara berjamaah. Ya. Dan secara isyarat bahwa kita hidup bermasyarakat, hidup berjamaah. Dalam sholat berjamaah ada imam, ada makmum. Bahkan makmum bisa mengingatkan imam manakala salah. Kita hidup bersama bermasyarakat, selain saling tolong menolong, kepedulian kita juga bisa kita buktikan dengan saling menasehati. Karenanya dalam surah Al-Asr ada innal insana lafi khasr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali, berarti ada yang tidak merugi. Siapa itu? Kecuali orang yang beriman. Wa amilus solihat, beramal soleh. Kemudian wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling menasehati dalam kebenaran. Jadi isi nasihatnya mesti kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan saling menasehati dalam kesabaran. Saudara, manusia memiliki potensi lupa. Tapi tidak untuk melupakan Tuhan. Kenapa ada potensi lupa? Justru untuk saling mengingatkan sesama insan, sesama manusia. Itu pun bagian dari kepedulian. Jadi peduli tidak selalu dimaknai dengan memberikan materi. Karena menolong itu general, umum. Bisa memberikan, membantu dengan materi, bisa membantu dengan tenaga, bisa membantu dengan doa, pemikiran, ide, gagasan. Atau dengan keterpengaruhan kita. Itu adalah bagian tolong menolong kepada sesama. Saudara sekalian rahimakumullah. Ayat tentang sholat memang ada yang tidak disandingkan dengan zakat. Tapi itu ketika berbicara sholat yang tidak benar. Bukan sholatnya, tapi orangnya dalam mengerjakannya tidak benar. Mana contohnya? Dalam surah Al-Ma'un. Allah mengingatkan ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Dusta agama. Yukadzibu asal dari 3 huruf kaf, za, ba, kadzaba, kidbun dan sebagainya. Dusta. Lawan dusta benar. Kita harus benar punya keimanan. Dengan cara apa? Ada bahasa Arab itu 3 huruf sod, dal, kof. Sodako, siddiqun, sodikun dan sebagainya. Muncul kata sodako yang memiliki kemiripan dengan kata siddiq, benar. Kita sering berdoa ingin digolongkan menjadi orang-orang minas siddiqin, wasyuhada, wasiddiqin. Orang-orang yang benar dalam keimanannya. Orang yang benar dalam keimanannya dia buktikan dengan sedekah sebagai bentuk kepedulian. Tapi orang yang mendustakan agama berarti dusta keimanannya. Siapa itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang-orang yang menghardik anak-anak yatim. Dulu ada kisahnya orang-orang kafir Quraisy, pembesar kafir Quraisy, setiap pekan itu memasak dengan masakan yang istimewa. Seperti masak unta, pokoknya makan besar. Lalu datang anak yatim. Dihardik kedatangan anak yatim tersebut. Turun ayat ini. Nah, itu orang yang dusta keimanannya. Bukti keimanan kita, benar keimanan kita, justru kita mau menyantuni anak yatim. Nabi menjelaskan, ana wa kafilul yatim fil jannah kahataini. Aku, kata Nabi, bersama orang yang
menyantuni anak yatim, kelak di surga bersamaku seperti ini. Ya. Bersama Nabi, ana wa kafil fil jannah, kahata ini, seperti ini, dekat. Kita ingin masuk surga, tapi kita tidak pernah tahu di level yang mana. Kalau kita ingin bersama Nabi di surganya itu, maka ikuti kata Nabi. Apa? Harus mau menyantuni anak yatim. Bayangkan saudara, anak yatim itu meskipun sekolah katanya gratis, ada bantuan operasional sekolah dan lain-lainnya lah. Tapi bagaimana ketika ada kebutuhan lain? Sehari-hari jajan, anak di akhir tahun ada studi tour, merengek kepada siapa? Tiap tahun beli buku tulis baru atau seragam baru. Siapa yang akan menjadikan, yang akan dijadikan oleh dia sebagai tumpuan dalam meminta? Dari sisi manusia tentu meminta kepada Allah, tapi ayahnya tidak ada, kepada siapa? Maka kita sebagai tetangganya harus memiliki kepedulian terhadap sesama. Bayangkan saat musim hujan, hujan turun dengan deras, bahkan dengan angin kencang, rumahnya itu bocor. Siapa yang akan membantunya? Yang tinggal hanya ibunya yang sudah tua, bahkan mungkin sakit-sakitan, anaknya 3. Yang 1 lagi adalah yatim, yang 2 lagi masih sekolah. Siapa yang akan membantunya kalau bukan kita? Maka bangun kepedulian sosial kita terhadap sesama. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Siapa lagi yang dusta keimanan, dusta agamanya? Yang mendustakan itu siapa? Yang tidak mau menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Padahal saudara, makan enak itu adalah bisa saja makan ketika lapar. Tapi ada makan yang enak, itu makan bersama orang-orang yang lapar. Cek, jika kita buka puasa bersama, makan bersama orang-orang yang lapar, sama-sama sedang lapar, luar biasa nikmatnya. Enak sekali meskipun makanannya sederhana. Tapi karena kebersamaannya, ada doa, barokah, indah, nikmat sekali. Maka makan yang enak juga adalah makan bersama orang-orang miskin dan memberi makan kepada orang miskin. Wa mut'imil ji'an, memberi makan kepada orang yang lapar, orang-orang miskin. Ya. Di Ramadan itu saudara, kita diajarkan untuk berempati. Ada di antara masyarakat yang tidak bisa makan dengan enak atau tidak bisa makan secara pasti. Hari ini bisa makan, besok belum tentu. Nah, kita di Ramadan kemarin selama 14 jam kita tidak makan, tidak minum. Itu dalam rangka berempati. Tapi di Ramadan, tapi di Idul Adha kita justru mengajak saudara-saudara kita yang tidak biasa makan enak, yang tidak biasa makan daging, ayo ikut bersama kita makan enak, makan daging. Dengan apa? Penyembelihan hewan kurban, kemudian kita bagikan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin yang sangat membutuhkan. Andaikan mereka itu banyak sekali mendapat daging, atau sedikit pun, sedikit saja dia dapat bagian daging kurban, boleh kok dia menjual. Karena ada unsur kepemilikan, at-tamlik, boleh dia menjualnya untuk kebutuhan dia. Sedangkan orang yang mampu, alangkah lebih baik jika diberikan lagi kepada yang membutuhkan, atau dimasak, diantarkan kepada orang fakir, orang miskin. Bahkan saudara, kepedulian kepada sesama dalam konteksnya di masa pandemi, jikalau di masa pandemi ini kita atas izin Allah sedang udzur, tidak bisa haji maupun umroh, kemudian tidak bisa tawaf mengelilingi Ka'bah, kita di tanah air masih bisa tawaf mengelilingi. Berkeliling kepada siapa? Berkeliling kepada rumah-rumah orang-orang fakir, orang miskin, anak-anak yatim yang butuh uluran tangan kita, yang butuh pertolongan kita semua. Luar biasa agama kita mengajarkan hidup berdampingan bersama, saling menguatkan satu sama lain. Tapi kata Allah, fawailul lil musallin. Ya. Setelah fadzalikal ladzi yad'ul yatim
wala yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Ayat keempat Allah menyebutkan maka celaka bagi orang-orang yang salat. Atau ada pula yang menafsirkan maka neraka wail bagi orang-orang yang salat. Salat seperti apa? Di sini tidak disandingkan dengan zakat karena yang sedang dibahas adalah salat yang tidak benar dalam pelaksanaannya. Celaka bagi orang yang salat yaitu alladzina hum an shalatim sahun. Yang salatnya lalai. Sahun itu saudara kalau kita melakukan pendekatan bahasa, sahun, sahwi itu adalah artinya lupa. Maka jangan sampai kita sholat, oke, rukun dan syaratnya sudah benar, tapi kita lupa bahwa kanan kiri kita ada kaum mustad'afin, orang-orang du'afa, lemah secara ekonomi. Itu berarti kita lupa. Jangan sampai kita makan enak, kita foto, lalu kita jadikan status WA ataupun di sosial media, sedangkan ternyata ada di kanan kiri kita orang-orang fakir, orang-orang miskin yang tidak bisa makan. Alih-alih makan enak, makan pun belum tentu bisa. Ayo, maka jangan lupa untuk berbagi kepada sama. Ada orang yang berbagi, tapi kata Allah, lihat, setelah berbicara fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun, celaka pula bagi siapa? Orang-orang yang ria. Ada orang yang membantu, ada orang yang peduli kepada sesama, tapi sayang, yuraun, ria. Ria. Dia ingin mendapatkan pujian dari manusia. Bahkan Nabi menyebutkan orang yang ria sebagai orang yang syirik secara level kecil. Kenapa? Bukankah syirik itu artinya menduakan Allah? Ya, karena satu sisi dia ingin dapatkan pahala dari Allah, sisi yang lain ia ingin mendapatkan pujian dari manusia. Karenanya disebut dengan syirik level kecil. Wa yamna'unal ma'un, dan mencegah, menahan, tidak mau memberi barang-barang berguna, barang-barang bantuan. Maka dari itu, saudara, mari kita bangun kepedulian, utamanya di masa pandemi. Siapa tahu ada di antara kita, meskipun tetangga kita mulanya rumahnya tingkat, tapi karena dirumahkan tidak ada beras untuk dimasak sehari-hari. Tidak ada biaya untuk anak istrinya sehari-hari. Maka ayo di masa pandemi ini khususnya, ataupun di masa normal, kita harus semakin meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Karena hidup tidak hanya sendirian, tapi kita hidup dalam bermasyarakat, dalam bersosial. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan, keistiqomahan, kemampuan kita untuk bisa berbagi kepada sesama, sehingga masyarakat kita menjadi masyarakat yang kuat dan saling menguatkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.